Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Mbak, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rohimantus Sadia. Saya seorang ahli gizi di sini. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Pevita Angelina. Biasanya dipanggil Pevita. Oh iya Mbak Pevita, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Begini Mbak, jadi saya mempunyai masalah dengan berat badan saya. Jadi saya bingung harus bagaimana gitu. Untuk Mbak Pevita ini nggak perlu bingung ya Mbak. Kita di sini nanti itu tujuannya untuk membahas serta menyelesaikan permasalahan yang Kak Pevita hadapi secara bersama-sama. Begitu Mbak. Baik Kak. Kalau boleh tahu untuk berat badan dan tinggi badannya Mbak itu berapa ya? Untuk berat badan saya sendiri, waktu minggu lalu itu saya mengukur berat badan itu, untuk berat badannya sendiri 40 kg. Sedangkan untuk tinggi badan saya itu 153 cm. Baik Mbak, jadi begini ya Mbak, untuk mengetahui berat badan seseorang itu ideal atau tidak, biasanya itu caranya dengan menghitung indeks massa tubuh atau yang sering disebut dengan IMT. Untuk caranya bagaimana ya Mbak? Sebentar Mbak. Jadi di sini saya mempunyai pamflet terkait dengan apa sih itu IMT, kemudian dijelaskan terkait dengan IMT itu apa, kemudian serta untuk rumus perhitungannya IMT. Jadi untuk IMT ini sendiri merupakan suatu cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa. Jadi untuk anak bayi ataupun balita itu tidak bisa Mbak, hanya untuk dewasa saja. Kemudian untuk rumusnya ini, rumus IMT sendiri itu berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan, seperti itu Mbak. Jadi untuk berat badan saya termasuk ideal atau tidak ya Mbak? Nah, jadi seperti ini Mbak, tinggal memasukkan dalam rumus saja. Untuk rumusnya kan berat badan kilogram dibagi kuadrat tinggi badan. Nah, untuk berat badannya kan tadi 40 kg. Kemudian untuk tinggi badannya kan di sini 153 cm. Dirubah dulu menjadi meter. Jadi hasilnya untuk berat badannya itu 40 kg dikali 1,53 meter kali 1,53 meter. Hasilnya 17,09. Dalam kategori belum ideal, soalnya kan untuk idealnya itu di atas 18,50 sampai 22,90 Mbak. Jadi untuk berat badannya Mbak termasuk belum ideal, seperti itu Mbak. Kenapa ya Mbak kok kira-kira belum ideal? Berat badan seseorang itu tidak ideal biasanya itu disebabkan oleh banyaknya faktor Kak, seperti halnya kurangnya asupan makan, kemudian aktivitas yang terlalu tinggi, genetik, kemudian pola hidup, seperti itu Mbak. Iya Mbak, benar. Untuk asupan makan saya sendiri itu kayak saya tuh kurang nafsu makan gitu Mbak. Tetapi untuk faktor aktivitas saya itu ya cuma yang ringan-ringan saja gitu Mbak, cuma kayak kuliah online, terus habis itu menyapu, cuci baju, cuci piring, memasak, cuma gitu Mbak. Kalau boleh tahu ini Mbaknya dalam sehari biasanya makannya berapa kali ya Mbak? Untuk makannya itu kadang 2 kali makan besar, kadang 1 kali cemilan, dan ada selingannya 1 kali gitu Mbak. Terus nggak tentu juga sih Mbak makannya Mbak. Kadang kalau udah nggak nafsu makan itu kadang cuma 1 kali kayak gitu Mbak. Jadi dapat kita amati dari sini memang Mbaknya ini kurang asupan makanannya. Kemudian kira-kira apakah ada faktor lain Mbak? Untuk faktor lain nggak ada sih Mbak. Cuman itu aja ya Mbak. Jadi dapat kita amati ya Mbak, kalau terkait di sini Mbaknya ini asupan makanannya kurang. Kira-kira Mbaknya bisa atau tidak untuk merubah kebiasaan makan Mbak? Tujuannya itu agar berat badan Mbak itu bisa mencapai berat badan yang ideal. Insya Allah akan saya usahakan Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Untuk di sini saya akan melakukan terkait dengan survei melalui recall terkait asupan makan kakak melalui recall dan FFQ. Sebentar ya Mbak. Jadi di sini ada 2 form. Yang pertama ini formnya untuk recall, kemudian yang ini untuk FFQ.
terkait recall sendiri di sini maksudnya untuk menanyakan terkait asupan makanan kakak yang kemarin. Kan di sini saya melakukan survei hari Kamis. Berarti untuk recallnya saya lakukan asupan makanannya di hari Rabu. Kira-kira mbaknya ini masih ingat atau gimana terkait makanan yang dikonsumsi kemarin, Pak? Alhamdulillah masih ingat Mbak, soalnya kemarin saya juga mengkonsumsi makanan yang gampang diingat juga. Baik Mbak, berarti untuk di sini yang pertama terkait dengan pengisian data diri kakak. Untuk itu saya ulangi lagi ya Kak. Untuk namanya Kak Fevita Angelina, kemudian jenis kelamin perempuan, usianya 20 tahun, kemudian berat badannya 40 kg dan tinggi badannya 153 cm. Kemudian untuk tanggalnya sekarang tanggal 1 Juli 2021 ya Mbak. Kemudian enumerator. Untuk di sini nanti saya akan menanyakan terkait dengan waktu makan kakak, kemudian menu makanannya, kemudian juga bahan makanan yang ada pada menu tersebut, serta berat bahan yang digunakan dalam menu tersebut. Bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau boleh tahu untuk waktu makannya itu, waktu makan pagi itu sekitar pukul jam berapa ya Mbak? Untuk makan paginya sendiri itu sekitar pukul 7, tetapi sebelum makan pagi itu saya sekitar pukul 6 itu saya mengkonsumsi air putih Mbak. Jam 6 mengkonsumsi air putih ya Mbak. Kira-kira air putihnya berapa banyak Mbak? Untuk air putihnya 1 gelas Mbak. 1 gelas ukuran yang besar atau sedang? Sedang. Sedang. Kemudian sebelum makan pagi apakah ada asupan makanan lagi Pak? Enggak. Hanya air putih saja berarti ya? Iya. Berarti untuk makan paginya di sini ada menu makanan yang diasup? Untuk makan pagi itu sekitar pukul 7 saya mengkonsumsi nasi, lalapan ikan lele, Kemudian lalapan ikan lele sama tahu goreng dan juga air putih. untuk nasinya berapa banyak Mbak? 1 centong. Nasinya 1 centong. Kemudian untuk centong yang digunakan itu centong yang seperti apa ya Mbak? Centong rice cooker tadi Mbak. Sebentar ya Mbak, saya kasihkan contoh terlebih dahulu. Jadi untuk kira-kira centong yang digunakan itu centong yang mana Mbak? Yang ini. Oh, yang centong rice cooker. Berarti untuk nasinya yang ini ya Mbak, hanya 50 gram. Iya. Nah, jadi dilihat di dalam piring ini Mbaknya hanya mengkonsumsi setengah porsi kecil saja Mbak. Untuk nasinya yang 50 gram. Kemudian untuk lelenya berapa banyak Mbak? Setengah porsi. Lelenya setengah porsi. Kemudian untuk kacang panjangnya dua helai kayak gitu Mbak. oh 2 helai. Iya. Kemudian untuk sawinya Untuk sawinya 1 gelas. 1 gelas. Minyak yang digunakan berapa banyak? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Untuk air putihnya 1 gelas juga. 1 gelas ukuran sedang seperti yang Iya. tadi. Kira-kira sebelum makan siang itu ada cemilan nggak Mbak yang dikonsumsi? Ada Mbak. Kira-kira sebelum makan siangnya itu jam berapa ya Mbak? Ya sekitar jam 10. Sekitar jam 10 ya Mbak. Kemudian untuk makanan yang dikonsumsi Saya mengkonsumsi buah apel. buah apel. Untuk buah apelnya itu berapa banyak Mbak? 1 buah sedang. 1 buah sedang ya Mbak. Kemudian apakah ada lagi Mbak? Sudah itu. Sudah, ini aja. Kemudian untuk makan siangnya Untuk makan siangnya itu sekitar pukul 12 siang. jam 12 siang. Kemudian untuk menu makanannya Saya mengkonsumsi nasi, nasi, kemudian sayur bening gambas, kemudian air putih. air putih. Untuk menu makanan bahan makanan yang ada pada menu tersebut kira-kira ada apa saja Mbak? Ada nasi, Kemudian bayam, gambas, gambas, sama air putih. air putih. Untuk nasinya berapa banyak Mbak? Untuk nasinya 2 centong. 2 centong yang rice cooker tadi. 2 centong. Kemudian gambasnya
Untuk nambahnya 50. 50 gram atau setengah buah itu mbak? Iya. Oh ya, setengah buah. Kemudian untuk bayamnya? Setengah gelas. Bayamnya setengah gelas. Minumnya mbak? Air putihnya 1 gelas. 1 gelas ukuran sedang. Ukuran sedang. Kemudian apakah ada asupan lagi mbak? Enggak. Itu saja. Kemudian sebelum makan sore biasanya ada nyemil-nyemilnya gitu, ada mbak? Iya mbak. Sekitar pukul 2 siang. Sekitar jam 2 siang. Iya. Itu kira-kira mbaknya mengkonsumsi apa ya mbak? Singkong goreng. Singkong goreng. Untuk singkongnya berapa banyak mbak? 1 potong sedang. 1 potong sedang. Kemudian untuk minyak yang digunakan untuk menggoreng? Untuk minyaknya 1 sendok makan mbak. 1 sendok makan. Kira-kira ada cemilan lagi mbak selain itu? Enggak. Itu saja. Kemudian untuk makan malamnya mbak? Untuk makan malamnya itu sekitar pukul 7 malam. Jam 7 malam. Kemudian untuk menu makanannya? Saya mengkonsumsi nasi, Kemudian bihun goreng, telur rebus, sama air putih. Untuk bahan makanan yang ada pada menu tersebut kira-kira ada apa saja mbak? Ada nasi, bihun, telur sama minyak, itu saja mbak. sama air putih. Oh iya, sama air putih. Untuk nasi yang digunakan berapa banyak mbak? 1 centong. 1 centong seperti yang rice cooker juga kan. Kemudian untuk bihunnya? Untuk bihunnya 1 gelas. 1 gelas. Kemudian untuk telurnya? 1 butir. Telurnya ini telur kampung atau telur ras? Telur kampung. Kemudian minyak yang digunakan berapa banyak? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kemudian air putih yang digunakan? 1 gelas sedang juga. 1 gelas. Kemudian kira-kira selesai waktu makan malam itu ada cemilan lagi atau enggak mbak? Kayaknya enggak mbak. Cuman ini saja ya mbak. Baik, untuk selanjutnya di sini yaitu untuk pengisian form yang kedua, yaitu terkait dengan FFQ. FFQ sendiri di sini merupakan terkait kuesioner frekuensi pangan dalam 1 bulan terakhir untuk kebiasaan makan dalam konsumsinya itu ya kak. Untuk pengisiannya nanti di sini untuk datanya bisa diisi sendiri atas namanya mbaknya. Kemudian cara pengisiannya itu dengan cara dicentang ya mbak, sesuai dengan nama makannya, makan pokok, lauk hewani. Kemudian disesuaikan hanya dicentang saja mbak. Iya baik mbak. Bisa dipahami? Bisa mbak. Bisa langsung diisi ya mbak? Nah, ini untuk yang di belakang juga diisi juga mbak. Iya, juga diisi. Mbak. Sudah ya mbak, biar saya cek terlebih dahulu mbak. Sudah terisi semua ya mbak. Jadi dilihat dari asupan makanan mbak terkait recall yang tadi, setelah saya analisis untuk jumlah energi dari hasil recall itu 1347,3 kilokalori. Kemudian untuk proteinnya itu 33,705 gram. Kemudian untuk lemaknya 55,868 gram. Kemudian untuk karbohidratnya di sini sebanyak 178,58 gram. Kemudian setelah dihitung terkait dengan pengkategorian tingkat konsumsinya, di sini yang mengalami defisit di sini energi, kemudian protein, kemudian karbohidrat ya mbak.
Kenapa kok bisa defisit? Karena untuk normalnya di sini yaitu 90% sampai 119%. Sedangkan untuk yang dikonsumsi Mbak di sini hanya nggak sampai 60%. Jadi dikategorikan untuk pengkategoriannya memang untuk karbohidrat, energi, protein di sini defisit karena Mbaknya itu dalam mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung zat gizi tersebut hanya setengah porsi. Jadi untuk asupan yang harus saya makan itu kayak seperti apa ya Mbak? Untuk asupan yang seharusnya Mbak bisa dikonsumsi itu di sini saya sebelumnya mau bertanya dulu apakah Mbaknya ini memiliki riwayat alergi atau ada makanan yang tidak disuka? Untuk riwayat alergi sendiri saya tidak punya Mbak, tetapi untuk makanan yang tidak disuka, bukan tidak disuka ya Mbak, jarang, kayak ya agak suka gitulah, itu kayak daging-dagingan. Tapi untuk jenis ikan itu saya suka semua Mbak. Untuk ikan suka semua. Kemudian di sini dapat dilihat dari pengkategorian tadi yang termasuk dalam defisit. Di sini saya memberikan saran untuk Mbaknya itu bisa memulai untuk dietnya itu dengan diet ETPT. Sebentar ya Mbak. Terkait diet ETPT, maksudnya apa sih? Diet ETPT di sini kan merupakan diet energi tinggi serta protein tinggi. Kemudian di sini sudah dijelaskan terkait tujuannya sudah sesuai dengan yang kita mau evaluasi terkait dengan berat badan Mbak. Tujuannya kan di sini sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk meningkatkan, mencegah, mengurangi kerusakan jaringan tubuh serta menambah berat badan hingga mencapai berat badan yang normal. Kemudian indikasi pemberian hingga syarat dietnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan Mbak nanti. Oh iya Mbak, saya paham. Kemudian di sini terkait dengan asupan makanan, untuk di sini kan Mbaknya itu dalam mengkonsumsi makanan utamanya itu seperti makan besarnya itu hanya setengah porsi saja ya. Mungkin untuk selingannya itu nanti bisa ditambah Mbak, karena sumber karbohidrat itu kan tidak hanya dari nasi saja. Di situ ada yang dari kentang, kemudian umbi-umbian, kemudian roti juga. Itu nanti dikombinasi dengan cara pengolahannya yang bervariasi. Kemudian juga di sini terkait dengan protein. Untuk proteinnya Mbaknya itu hanya mengkonsumsi bagian, dikarenakan Mbaknya itu memang tidak suka atau agak gimana gitu kalau makan daging-dagingan ya Mbak. Padahal untuk protein dari sumber daging-dagingan ataupun ikan itu dibutuhkan oleh tubuh juga. Dalam mengkonsumsinya itu harus seimbang juga. Kemudian Mbaknya itu bisa nanti juga pengolahannya itu bervariasi, karena gimana ya Mbak, untuk daging-dagingan di sini itu untuk pengolahannya tidak digoreng saja. Mungkin kalau digoreng itu rasanya kayak yang hambar gitu Mbak. Jadinya bisa dibuat kecap ataupun seperti dipanggang, itu nggak apa-apa Mbak. Untuk jenis ikan-ikanan di sini saya menyarankan seperti tongkol, cakalang ataupun pindang. Kenapa? Karena mungkin itu apa ya Mbak, banyak gitu di daerah pasaran, bener nggak Mbak? Iya. Kemudian harganya kan relatif murah juga. Kemudian tekstur dagingnya itu lembut ya Mbak. Jadi untuk jualannya itu lumayan gampang juga. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan Mbak tadi, saya merekomendasikan untuk terkait dengan menunya. Untuk menu pagi di sini saya menyarankan terkait dengan udang goreng, kemudian tempe bacem, sayur bening, kemudian buahnya buah pisang. Kemudian untuk selingan siang ada teh manis, kemudian singkong goreng. Untuk dimakan siangnya di sini ada nasi, kemudian pepes ikan, tahu goreng, sayur asem, sama buah pepaya. Di selingan sorenya juga ada kolak kacang hijau sama ubi. Dimakan malamnya di sini ada nasi goreng, sayur sawi kol, telur dadar, acar timun itu sama wortel, dan minumnya itu jeruk manis. Kira-kira dari menu makanan di sini apakah ada bahan makanan yang Mbaknya itu ngerasa nggak disukai atau bagaimana Mbak? Kayaknya suka semua. Berarti ini cocok sesuai ya Mbak? Iya Mbak. Jujur di sini saya berpikir kalau makanan yang saya asup itu cuma itu saja Mbak. Ternyata untuk bahan makanan atau pengolahannya itu bisa dikombinasi supaya menarik ya Mbak. Iya Mbak, di sini kenapa terkait cara pengolahan. Nah, memang Mbak gimana ya, makanan itu saja, tapi untuk cara pengolahannya itu jika dibuat variasi itu biar Mbaknya itu nggak bosan juga. Kemudian di sini terkait dengan
menu makan. Jika kakak itu dalam konsumsinya tidak banyak, nanti bisa dalam porsi kecil tapi sering. Oh iya Mbak, saya paham. Nah, apakah mbaknya ini bisa mengubah terkait kebiasaan makan mbaknya seperti yang saya contohkan tadi, Mbak? Iya Mbak, pasti saya usahakan. Jadi kita sepakati ya Mbak, untuk diet yang digunakan itu diet ETPT, kemudian frekuensi makanannya itu 3 kali makan utama, kemudian 2 kali selingan. Itu pun dalam porsi kecil tapi sering, gitu ya Mbak. Iya Mbak. Jadi untuk mengetahui pemahaman kakak itu seberapa jauh terkait penjelasan saya yang sudah sampaikan, mungkin bisa diulang sedikit saja Mbak. Iya Mbak, tadi Mbak menjelaskan bahwa asupan gizi saya itu kurang. Terus Mbak menyarankan untuk dietnya itu menggunakan diet ETPT. Kemudian untuk karbohidratnya itu Mbak bilang tidak hanya ada pada nasi, bisa dari umbi-umbian. Kan umbi-umbian juga banyak jenisnya dan bermacam-macam warnanya. Jadi nanti untuk pengolahannya itu nanti bisa divariasi, begitu Mbak. Baik, untuk penjelasannya saya memintanya sedikit, tapi mbaknya itu untuk menjelaskannya sangat tepat sekali. Perlu saya acungkan jempol ya Mbak ya. Kasih Mbak. Oh ya Mbak, jadi di sini terkait dengan konseling, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Cukup itu sudah paham Mbak. Sudah paham. Sebelumnya di sini saya akan melakukan terkait pemantauan asupan makanan kakak. Di sini saya akan melakukan monitoring evaluasi 2 minggu dari hari ini. Kira-kira mbaknya bisa atau tidak Mbak? Oh iya Mbak, bisa. Kebetulan 2 minggu ini saya free, soalnya habis ujian juga Mbak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk sesi konseling, saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, biar berat badannya itu ideal ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih juga untuk saran dan juga motivasinya ya Mbak. Oh iya Mbak, sama-sama juga. Terima kasih atas kerjasamanya. Hati-hati di jalan. Iya Mbak. Ya udah, saya pamit dulu ya Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.